menjelaskan tentang pengaturan waktu ya di dalam 1 tahun yang dibagi ke dalam 12 bulan. Iya. Baik Ustadz, kita terima penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo. Ya, Baik, Ajo, ini silakan dengan pertanyaannya Ajo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ajo Uniang, Ya. silakan. Nah, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah 29. Iya. Dengan dalam kehidupan kepada Allah, Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan adalah bulan haram. Agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu bulan yang 4 itu. Berperanglah kaum musyrikin semuanya sebagai pun menyerang kamu. Sebenarnya dalam ketahuilah bahwa Allah serta orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini kan jelas surah At-Taubah 6 Allah telah menetapkan bulan 12. Ya. Jadi Ade kan membuat almanak. Jadi kalau didampingi dengan bulan-bulan Arab ini, kita ini dengan bulan Mesir ini kan ada, sama tahu Syawal kan, itu kan di bulan itu kan tak ada kan, dapatnya kan dibuat pula lah yang Kamsian ini. Terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin tentang sistem penanggalan juga ya. Iya. Ustadz ya. Tadi Ajo kayaknya ada saran mungkin ya dari Ajo biar dicantumkan juga dalam penanggalannya, mungkin tadi kurang jelas juga ada ini. penanggalan hijriah di situ. Iya benar. Walaupun kita setiap tahun menghadirkan kalender Masehi atau Syamsiah, itu memang diikuti juga dengan penanggalan Hijriah. Misalnya di kalender itu sudah tercantum kapan 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah. Ya, untuk 12 bulan pula ada, tapi tidak dimulai dari Muharram. Karena tidak selalu Januari itu bercocokkan dengan Muharram. Jadi memang beberapa tahun yang lalu pas pula 1 Januarinya cocok pula dengan 1 Muharram, itu udah lama ya. Sehingga tanggal 1 Januari, tanggal 1 Muharram. Tapi kalau sekarang ya tidak, di akhir Desember tidak dengan Zulhijjah pula. Jadi yang jelas setiap penanggalan itu ada dicantumkan penanggalan Hijriah. Sehingga terlihat pula di kalender ini tanggal 13, 14, 15 bagi orang yang berpuasa tengah bulan ya, atau puasa putih, atau puasa di saat purnama. Itu juga dicantumkan. Bahkan sampai di kalender ini ada posisi atau lokasi melihat hilal. Jadi melihat hilal tidak mesti ke pinggir pantai atau di tempat ketinggian, cukup lihat saja di kalender posisi hilal bagaimana, sudah masuk atau belum. Jadi di kalender itu ada lokasi melihat hilal, ada lokasi melihat matahari. Misalnya melihat jadwal salat itu sesungguhnya melihat posisi matahari. Jadi tidak mesti berpanas-panas ke lapangan posisi matahari di mana, cukup lihat saja jadwal salat. Jadi saran Ajo insya Allah itu selalu indah ya, dan memang kita hadirkan terus-menerus. Hanya saja nanti ya sama-sama bersabar kita, Muhammadiyah akan meluncurkan kalender Hijriah global tunggal. Jadi kalender Hijriah itu untuk dunia nanti insya Allah diluncurkan bulan Februari 2024. Jadi satu tanggal, 1 hari untuk seluruh dunia. Baik, nah ini mungkin jadi lebih akurat lagi penanggalannya gitu ya. Lebih menyatukan umat. Baik, insya Allah. Ustadz, ini kita terima lagi penelpon di pagi hari ini, Pak Ustadz.
Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? ini? Dari Usman di Padang. Pak Usman, silakan Pak Usman. Saya ini ya, kalau udah 2 tahun apa berapa ya? Ini kayaknya saya beda pertanyaannya. Jadwal sholat subuh itu di Muhammadiyah tuh dengan yang lama-lama kok mundur gitu loh. Itu gimana itu Pak cara penghitungannya? Bagus sekali ya. Sebabnya di daerah saya tuh ada macam-macam masjid, jadi pasti kalau ada masjid Muhammadiyah tuh azan subuhnya pasti terlambat berapa menit gitu loh. Iya. Gimana Pak? Tolong terangkan Pak. Baik. Terima kasih kembali Pak Usman. Ya, waktu subuh sebenarnya perjalanannya sudah sejak 2007 yang lalu itu ya, dikaji, dibahas, dianalisa, diteliti, saya mengikuti itu sampai puncaknya 2021 Maret tanggal 20 ditetapkan bahwa waktu subuh yang lama itu ditambah 8 menit karena azan subuh yang lama itu ternyata fajar belum terbit, masih larut malam, masih gelap gulita. Sementara kita sejak sekolah dasar diberi paham waktu subuh ialah mulai terbit fajar. Jadi kalau fajar belum terbit, subuhnya belum sah dikumandangkan azannya. Nanti orang salat waktu subuh belum masuk. Jadi Muhammadiyah sudah mengkaji, sudah memutuskan waktu subuh yang lama itu ditambah 8 menit. Jadi saran saya adalah misalnya di Kota Padang masih ada misalnya Masjid Raya Sumbar itu sudah eksekusi mengikuti putusan Majelis Tarjih bahwa 3 tahun terakhir ini kalender Muhammadiyah sudah menyuarakan saya punya saran dapatkan kalender Muhammadiyah karena dia diperuntukkan seluruh wilayah Sumatera Barat ya. Nah, itu dipedomani. Hanya subuh saja yang ditambah 8 menit karena dengan ditambah 8 menit itu fajar sudah terbit, fajar shadiq, sehingga salat subuh kita sah. Kita terikat dengan waktu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa waktu salat itu ditentukan bagi orang yang beriman. Ya, subuh itu adalah setelah fajar terbit. Jadi dengan ditambah 8 menit itu posisi matahari naik 2 derajat. Dulunya 20 derajat terlalu dalam, masih malam gelap gulita, lalu naik matahari 2 derajat lagi, baru fajar dikira itu sudah terbit. Kenapa 8 menit ditambah atau diundur 8 menit? Karena 1 derajat itu butuh waktu 4 menit. Naiknya kan 2 derajat, jadi 4 kali 2 8. Jadi sarannya adalah ikuti saja apa yang ada di kalender Muhammadiyah. Tadi Bapak sebut misalnya Masjid Muhammadiyah, saya kira untuk lebih kepastiannya ikuti azan yang dikumandangkan sesuai dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau Malaysia itu malah lebih duluan dari kita menambah atau mengundur waktu subuhnya 8 menit. Itu pas di 2020, Februari dia malah ya, Februari 2020 duluan Malaysia. Sebenarnya di Jawa Timur sejak 2010 beberapa tempat itu sudah duluan mengundur waktu subuhnya. Jadi sekedar ilustrasi, kalau di Mekah atau Madinah sudah salat subuh hari sudah terang benderang. Tapi kalau di Indonesia sudah subuh hari masih gelap gulita. Ini mengisyaratkan waktu subuh kita terlalu cepat. Mungkin begitu Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya bisa juga ya keterangan kita sebenarnya sudah bahas beberapa kali di sini. Mungkin bisa diikuti keterangan saya sebelumnya tentang waktu subuh ini. Baik. Ustadz terima kasih juga karena waktunya juga sudah di ujung waktu ini Ustadz. Terima kasih atas penyampaiannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pak Ustadz Firdaus, selamat pagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi untuk hari ini. Ikuti informasi lainnya bersama kami di Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.